Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus. Selamat pagi dan kita patut bersyukur pagi hari ini. Kita boleh bersama-sama bersekutu walaupun masih harus dengan ibadah online. Tidak mengurangi ucapan syukur kita, sukacita kita untuk memuji meninggikan Tuhan Yesus Kristus. Juru selamat kita, penebus kita. Pagi hari ini kita mau berikan yang terbaik. Oleh pujian kita, penyembahan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita bawa hati kita puji Dia, kita sembah Dia. Bahwa Dialah Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Saya undang Bapak Ibu Saudara mempersiapkan diri untuk menaikkan pujian penyembahan ini. Yesus Kristus Tuhan. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Di depan tangan-Mu, lakukan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penuh, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luluh, berkorban bagi-Mu. Maka jiwaku menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kasih-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Kita mau sujud di depan tahta Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penuh, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja
Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini pujian kami Tuhan, menyatakan iman kami bahwa Engkaulah Yesus Kristus Juru Selamat kami, Tuhan kami. Terima kasih atas kasih-Mu. Pagi hari ini Tuhan kami boleh bersama-sama bersekutu, memuji memuliakan nama-Mu. Dan pagi hari ini Tuhan, biarlah pujian kami, penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Bapak, kami serahkan ibadah pagi hari ini Tuhan. Kami setiap jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing Tuhan, bersama-sama dengan kami Tuhan. Urapi kami satu demi satu Tuhan. Biarlah Roh Kudus berotoritas dalam ibadah pagi hari ini. Dan semuanya ada dalam kendali-Mu. Terima kasih Bapak, kami serahkan ibadah pagi hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara, di rumah masing-masing kita terus bersyukur berkat Tuhan, kasih setia Tuhan. Karena kita tahu Allah kita Allah yang dahsyat, yang penuh dengan kemuliaan, yang layak untuk kita tinggikan. Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, dengan sukacita naikkan pujian ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Ajaib dan penuh keagungan, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya, terpujilah Allah kita Yesus Kristus. Tiba saatnya kita mau membaca kebenaran firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini firman Tuhan terambil dari Mazmur pasal yang ke-112 ayat yang pertama. Kita akan baca bersama-sama Mazmur 112 ayat yang pertama. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Sekali lagi, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Demikian firman Tuhan yang nanti akan dikupas lebih lanjut oleh hambanya. Dan pagi hari ini
kita merasakan berkat Tuhan, kasih setia Tuhan terus melimpah buat kita. Dan kita mau terus mengasihi Tuhan, menyatakan syukur kita dengan memberikan persembahan persepuluhan kita, persembahan khusus kita kepada Tuhan. Kita mau siapkan persembahan kita, persepuluhan kita, dan persembahan lainnya dengan menaikkan pujian yang menyatakan bahwa ku bawa persembahanku kepadamu Tuhan. Persembahanku ini, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan Denny, pimpin dalam doa persembahan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Allah kami yang di surga, Allah yang kami sembah, kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus. Mengucap syukur Tuhan untuk setiap pertolongan-Mu, untuk setiap pimpinanmu, untuk setiap penyertaan-Mu hari lepas hari kepada kami dalam kehidupan kami, Yesus. Saat ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, kami ingin belajar taat dengan memberikan apa yang terbaik oleh persembahan kami, perpuluhan kami, persembahan khusus kami. Kiranya Engkau sucikan, Engkau kuduskan, Engkau layakkan, sehingga dapat dipakai untuk pelayanan-Mu, khususnya tempat ini, untuk pemberitaan akan kabar kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus, kami serahkan tantangan memberi, Kau memberkati dengan limpah rahmat kasih-Mu. Di dalam satu nama Tuhan kami, Allah kami yang hidup, Yesus Kristus, kami telah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Kita telah merasakan berkat Tuhan, kasih setia Tuhan, dan kita mau belajar untuk terus dibentuk oleh firman Tuhan. Melalui kebenaran firman-Nya yang akan mengajar kita, mendidik kita, memimpin kita sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau siapkan jiwa roh kita untuk mendengarkan firman-Nya. Kita mau nyatakan bahwa kita adalah pribadi yang mengasihi Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan melakukan firman. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan,
hanyalah untuk menyenangkan hatiku. Dengan segenap hati naikkan pujian ini. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Shalom, mari jemaat kita sejenak tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah, yang menciptakan langit, bumi, laut dengan segala isinya, dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun bagi jemaat di dalam ibadah pagi ini. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Walaupun secara online, marilah kita siapkan diri kita dengan sepenuh hati kita. Ya, mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang kekal, firman yang menjadi manusia, yang mati disalibkan untuk menebus kami dari kuasa dosa dan kuasa iblis. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang 3 hari bangkit, naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kami. Terima kasih Tuhan, atas kasih dan kemurahan Tuhan, yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga pagi hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami boleh naikkan pujian, syukur, penyembahan kami kepada Tuhan. Dan yang sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kami mohon berkat-Mu turun atas kami melalui firman Tuhan. Biarlah kami dikenyangkan oleh firman-Mu, urapi hati dan pikiran kami, supaya kami boleh memahami akan firman-Mu dan kami boleh menggenapi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu penuh dengan kekurangan dan kelemahan, bahkan tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu. Kami mohon topangan Tuhan, urapan yang khusus dari Allah di dalam Yesus,
memenuhi hamba-Mu dengan kuasa-Mu sehingga hamba-Mu dapat menyampaikan firman Tuhan dan menjadi berkat bagi jemaat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan saat pemberitaan firman ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan kuasa-Mu. Segala penghulu udara roh-roh jahat yang akan mengganggu di dalam penyampaian firman ini, di dalam Yesus namanya, kami usir Engkau keluar dari ruangan ini. Dan Roh Kudus sendiri Engkau akan menguasai jalannya firman ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita memang masih hidup di dunia ini. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia. Tidak mencintai dunia ini dengan segala apa yang ada di dalamnya, yaitu hal-hal yang duniawi yang akan merusak hubungan kita dengan Tuhan. Pembacaan Alkitab tadi yang disampaikannya di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 mengatakan demikian, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, barang siapa mengasihi dan bersahabat dengan dunia ini, pasti akan menjadi musuh Allah. Karena dunia dikuasai oleh dosa, kejahatan dan dusta, sedangkan Allah adalah kasih dan kebenaran. Maka judul saya, khotbah saya pada pagi hari ini adalah mengasihi Tuhan dan mengalahkan dunia. Arti mengasihi Tuhan adalah di dalam, kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-21, 23 itu menyatakan bahwa mengasihi Tuhan adalah melakukan firman-Nya. Jadi melakukan firman Tuhan itu adalah yang paling utama kita sebagai umat Tuhan. Itu sangat amat dihargai oleh Tuhan. Ya, dari segalanya. Baik itu pelayanan apapun. Kemarin sudah saya khotbahkan di dalam Matius pasal 7, ya, ayat yang ke-21 sampai 25, di mana yang paling berharga di mata Tuhan Yesus adalah melakukan perintah Bapa, melakukan perintah Tuhan. Walaupun kita dapat melayani, dapat mengadakan mukjizat, ya, apapun, tetapi kalau hidup kita
tidak pernah dan tidak mau melakukan perintah Tuhan, kita hanya mengagung-agungkan karunia, itu Tuhan Yesus mengatakan satu kejahatan yang besar. Orang yang demikian adalah orang yang ditolak oleh Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, melakukan perintah Tuhan itu adalah wujud daripada kita mengasihi Tuhan. Itu hal yang paling utama kita mengikut Kristus. Iman tanpa perbuatan adalah kosong. Jadi kalau kita mengatakan diri kita orang yang beriman, kita harus mengadakan perbuatan, yaitu perbuatan di dalam iman itu, di dalam kita percaya kepada Kristus. Ya. Ya, coba kita lihat di dalam Matius pasal 7, kita lihat lagi di situ. Matius pasal 7. Perhatikan sungguh-sungguh ini. Ayat 21. Bukanlah setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ya. Bukan setiap orang yang pandai berdoa dengan suaranya yang luar biasa itu yang diterima. Tetapi kalau orang tidak melakukan firman Tuhan, tidak melakukan perintah Tuhan, ya, itu tidak dihargai oleh Tuhan. Ya, makanya pada hari terakhir ayat 22, banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukanlah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya, orang dalam segala pelayanan, walaupun dia mempunyai karunia-karunia, tetapi dia tidak melakukan perintah Tuhan, tidak melakukan, ya, firman Tuhan, itu di dalam ayat ini mereka tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Bahkan disebut mereka orang-orang jahat. Ya. Dengan demikian saudaraku, yang paling utama di dalam hidup kita mengikut Kristus adalah melakukan perintah Tuhan, melakukan firman Allah. Seperti Yesus yang melakukan, yang memuliakan Bapa di surga itu dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diberikannya. Itulah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan tentang mengasihi Tuhan. Ya, kalau kita mengasihi Tuhan berarti kita mau melakukan perintahnya, apapun yang diperintahkan oleh Tuhan. Ya. Orang yang mengasihi dunia, orang yang duniawi, ya, mereka senang hidup yang berdosa. Di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-16 dikatakan di sini, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ya. Itulah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan saat ini saya akan memberikan contoh-contoh supaya memberi penjelasan tentang hal dunia ini. Ada 3 hal
di dunia ini yang perlu kita waspadai, seperti yang tersurat di dalam 1 Yohanes 2 pasal 16, ya. Di dalam dunia yaitu keinginan daging yang pertama, yang kedua keinginan mata, yang ketiga adalah keangkuhan hidup. Itu tiga-tiganya bukan dari Tuhan, ya, itu dari dunia. Keinginan daging, kalau kita melihat di dalam Galatia pasal yang kelima ayat 19, di sini menunjuk kepada percabulan dan hawa nafsu. Ya, saudara buka di dalam Galatia pasal 5 ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran dan hawa nafsu. Itu dulu aja. Ya. Jadi saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Saya kasih contoh di sini. Daud itu, Raja Daud itu sudah diurapi Tuhan, ya. Sebagai raja yang besar, hidup yang berkenan kepada Tuhan, yang disenangi oleh Tuhan. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, dia masih dapat, ya, dikendalikan oleh kedagingannya. Ini yang perlu kita waspadai, ya. Atau hawa nafsu masih kuat di dalam hidupnya, ya, sehingga dia mengadakan percabulan, ya, perzinahan dengan Batsyeba. Itulah saudara yang dikasih Tuhan. Ya, kalau di dalam firman Tuhan itu kita tidak diperbolehkan kawin atau menikah dengan tidak seiman. Ya. Ini perbuatan Daud ini, ya, yang tidak berkenan di hadapan Allah. Sehingga saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang dilakukan Daud adalah perbuatan dosa yang besar. Di dalam Roma pasal 6 ayat 23, di situ dikatakan upah dosa adalah maut. Daud kena hukuman dari Allah, ya. Sehingga maut yang diterima oleh Daud di dalam hidupnya adalah maut di dalam keluarganya, ya. Dari keluarganya, anak-anaknya mengalami perkosaan satu dengan yang lainnya, ya, pembunuhan. Ini maut yang diterima oleh Daud. Jadi kalau saudara menikah tidak seiman, itu saudara akan mengalami kesukaran, penderitaan di dalam pernikahan saudara, di dalam rumah tangga saudara. Ya, itu maut itu harus saudara terima, karena saudara sudah melanggar firman Tuhan. Seperti Salomo itu yang sudah diurapi, diberi hikmat yang luar biasa oleh Allah. Dengan demikian, namun dia melakukan percabulan dengan orang-orang yang tidak seiman. Ya, akhirnya maut pun dia terima, ya, sehingga dia
namanya sudah hilang sampai di situ karena dosa yang dilakukannya. Ya, saudara. Ya, karena tidak mungkin, saudara, gelap dan terang itu menjadi satu, itu tidak mungkin. Saudara, orang-orang terang ya, sudah dikeluarkan dari kegelapan oleh Tuhan. Kalau saudara bersatu dengan gelap itu tidak mungkin. Padahal satu pernikahan itu adalah dua menjadi satu. Itu adalah pasti di dalam rumah tangga saudara tidak akan mengalami satu kebahagiaan. Itu yang perlu saudara perhatikan. Berhati-hatilah, jangan ya mengumbar tadi hawa nafsu seperti yang kedagingan yang ada di dalam hidup. Itulah saudara seperti dalam Galatia tadi, ya, percabulan hawa nafsu. Ya. Lain saudara dengan Yusuf, orang yang tidak diperhitungkan oleh keluarganya, dibuang, dijual menjadi budak, dan dipenjara menjadi budak. Walaupun seorang budak itu memerlukan kebebasan, memerlukan kesenangan secara normal dan semuanya, tapi dia diajak senang-senang dengan istri Potifar, dengan percabulan itu. Dia menolak. Di dalam firman Tuhan dikatakan, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan di hadapan Tuhan, berbuat jahat kepada Tuhan. Dia memikirnya Allah, dia sangat mengasihi Tuhannya. Dengan dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan percabulan yang berdosa itu, tidak mengumbar kedagingannya, ya, yang penuh dengan hawa nafsu itu. Dia bisa mengendalikan karena dia melihat, memikirkan Allah, ya. Sehingga dia diberi hikmat oleh Tuhan, ya, dimuliakan oleh Tuhan karena dia mengasihi Tuhan dengan sepenuh hatinya, daripada menyenangkan dirinya dengan perbuatan dosa. Dia diberi hikmat bagaimana menanggulangi kelaparan dan bagaimana dia bisa mengatur ekonomi dengan baik di Mesir itu, sehingga dia diangkat menjadi penguasa di Mesir. Dia dimuliakan supaya dapat menjadi berkat juga bagi orang-orang Israel. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, kalau kita mengalahkan kedagingan kita, kita tidak berfokus kepada hal duniawi, ya, hawa nafsu yang ada di dalam diri kita, kita mau menekannya dengan mengasihi Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan karena kita sudah diselamatkan, ya, karena kita sudah dibimbing, dipimpin dalam hidup ini, dinaungi, dilindungi, diberkati. Seharusnya kita menyerahkan hidup kita, kita takut akan Tuhan seperti apa yang dilakukan oleh Yusuf, sehingga kasih karunia kemurahan Tuhan itu semakin melimpah di dalam hidup kita, dan kita dapat mengalahkan dunia yang jahat itu karena kita mencintai Tuhan. Itulah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan yang pertama. Yang kedua, di dalam ayat 16 tadi dikatakan adalah keinginan mata. Bagaimana keinginan mata itu? Ya. Keinginan mata. Jadi dari mata ini akan timbul satu perbuatan, ya. Dari kita melihat, apa yang kita lihat, mata ini mempengaruhi pikiran kita.
Ya. Dan setelah mempengaruhi pikiran kita mengatur perbuatan, jadilah perbuatan. Ya. Kalau yang kita lihat itu kita mencintai Tuhan, tentunya pikiran kita akan menjadi positif. Tetapi pikiran kita, kalau yang kita lihat dan pikiran kita hanya ingin tahu dan segalanya, ya, seperti Adam, seperti Hawa itu, terjadinya perbuatan-perbuatan yang melanggar firman Tuhan, yaitu perbuatan dosa. Adam dan Hawa orang yang sangat dekat dengan Tuhan, sampai setiap saat, setiap waktu dia bisa bertemu dengan Tuhan. Setiap kali Tuhan datang menengok, bersekutu dengan Adam dan Hawa. Tetapi Hawa pikirannya bukan membangun kasih kepada Tuhan saat bersekutu itu, ya. Tetapi dia mengikuti keinginan mata. Ya. Ia melihat buah pohon pengetahuan itu, ya, yang menggoda hatinya, kemudian pikirannya menuntun dalam perbuatan yang melanggar firman Tuhan, dan ia jatuh di dalam dosa. Ya. Upah dosa apa tadi dalam Roma 6 ayat 23? Upah dosa adalah maut. Kalau di dalam Kejadian pasal yang ketiga, maut adalah satu penderitaan sampai mati. Ya, saudara bisa baca di dalam Kejadian pasal 3 dari ayat 16 sampai tuntas. Ya. Sampai mati, dan mati itu adalah maut. Iya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mata ini supaya kita pakai sebagai alat untuk melihat kemuliaan Tuhan. Ya. Bagaimana Tuhan, kita lihat Dia yang rela mati disalibkan untuk mengasihi kita, yang selayaknya akan membentuk pikiran kita, hati kita, perbuatan kita untuk mengasihi Tuhan. Ya, itulah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Demikian juga jatuhnya Daud. Daud itu jatuh karena matanya, ya, yang seharusnya saat itu raja-raja Israel itu harus berkumpul untuk berperang. Tetapi dia tidak berangkat, malah melihat orang mandi. Ya. Nah, di saat dia melihat orang mandi itu, tergerak, ya, pikiran dan hatinya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang negatif, perbuatan yang berdosa. Kemudian ia melakukan perbuatan dosa itu dengan perzinahan. Ya. Nah, disitulah ia menerima maut dari Tuhan, yang sudah saya sampaikan tadi. Ya. Anak dari perzinahan pun tidak berarti. Ya. Anak-anak yang lainnya kena imbas roh zina itu, saudara. Itulah maut yang diterimanya. Di sini menunjukkan bahwa
godaan itu adalah kuat. Ya. Sedangkan daging itu adalah lemah. Itulah saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Bagaimana kita dapat menguasai semuanya selain kita mengasihi Tuhan untuk melakukan perintahnya. Kalau kita mau melakukan perintah Tuhan, kita tanda mengasihi Tuhan, kita akan mengalahkan segala kejahatan dunia ini. Iya saudara. Yang ketiga, yang terakhir di dalam seperti dalam ayat 16:1 Yohanes pasal 2 ini adalah keangkuhan hidup. Keangkuhan hidup itu orang yang mengandalkan dirinya, ya, mengandalkan harta, mengandalkan kedudukan, dan meremehkan Tuhan. Ya. Banyak contoh di sini. Ya. Ada seperti orang kaya yang sukar masuk kerajaan surga. Ada Lot. Ya. Itu contoh-contohnya dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Orang kaya itu lebih mencintai hartanya, hidup yang dikendalikan oleh hartanya, daripada ia menuruti perintah Tuhan. Ya. Coba kita buka di dalam Markus pasal yang ke-10. Markus pasal yang ke-10 dari ayat 21. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Ini Yesus berbicara kepada orang kaya. Orang kaya itu sudah melakukan apa yang ada di dalam Taurat itu, ya, untuk mengasihi bapak ibunya semua sudah dilakukan. Apa yang diinginkan oleh Tuhan Yesus untuk menguji orang kaya itu, pergilah jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-22 ini mengatakan mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa. Orang kaya itu menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Ya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya. Dia lebih mencintai hartanya daripada melakukan perintah Tuhan. Ya. Itulah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sehingga dia tidak mengalami suasana surga yang penuh damai sejahtera dan sukacita. Dia tidak mengalami, dia hanya bingung dengan hartanya. Untuk apa, mau simpan di mana, bagaimana, kalau disuruh orang hanya itu yang bergumul dalam hidupnya. Ya, dia tidak mengalami ya suasana surga, ya penuh damai sejahtera, sukacita, ya. Penuh kasih, penuh kemurahan, tidak mengalami saudara. Ya, apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Itulah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Maka orang yang angkuh itu orang yang demikian ini.
Lot. Lot itu sebenarnya orang yang rohani. Itu keponakannya, ya, saudaranya Abraham. Cuman dia setelah masuk di Sodom dan Gomora itu, dia sangat menikmati. Walaupun di dalam Sodom dan Gomora itu adalah perbuatan-perbuatan dosa yang sangat luar biasa, ya, khususnya dosa zina, lesbi, homo, sampai malaikat datang mau diperkosa. Itu orang-orang Sodom dan Gomora, saudara. Ya. Nah, Lot menikmati itu, tidak mau keluar dari situ untuk mengikut Tuhan. Ya. Jadi suasana dunia yang penuh dosa itu dinikmati, dimiliki oleh Lot daripada dia keluar dari Sodom dan Gomora. Ya, itulah dia lebih mencintai, ya, dunia ini, mencintai dosa, dan akibatnya upah dosa maut. Keluarga Lot hancur pada akhirnya waktu Sodom dan Gomora dihanguskan oleh Tuhan. Iya, saudara. Walaupun Lot bisa keluar dari hangusnya Sodom dan Gomora, tetapi dia melakukan perbuatan dosa yang semakin dalam dengan anaknya, dan lahirlah Amon dan Moab. Ya, orang-orang yang tidak berkenan di hadapan Allah. Dan saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, lain dengan Abraham, Paulus, Petrus, yang lebih mencintai Tuhan daripada apa yang ia miliki. Baik itu Abraham dengan anaknya, dia mencintai Tuhan, mau melakukan perintah Tuhan untuk menyembelih anaknya. Dan Paulus rela kehilangan kedudukan, kehormatan untuk ditinggalkan dan mengikut Yesus. Dan Petrus rela kehilangan pekerjaan untuk mengikut Yesus. Maka orang-orang yang demikian inilah orang-orang yang dimuliakan oleh Tuhan. Ya, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang mau melakukan perintah Tuhan, yang demikian inilah orang yang dapat mengalahkan dunia dengan segala dosa dan kejahatannya. Ya, saudaraku yang dikasihi, sering saya saksikan juga, saya rela meninggalkan pekerjaan yang kelihatannya sudah menjanjikan dan ikut Tuhan. Pertama itu saya rasakan sebenarnya berat, saudara. Ya, sebenarnya berat. Saya bekerja waktu itu mau meninggalkan Tuhan, saya sudah mempunyai gaji 1 juta lebih di tahun 98 itu. Ya. Namun di gereja ini persembahan saat itu hanya 200.000. Pertama saya masuk, persembahan di sini hanya 55.000 satu bulan. Dan waktu saya meninggalkan pekerjaan saya, persembahan di sini 200.000, saya mendapatkan separuh. Itu, saudara, tidak cukup dengan segalanya. Terbiasa dengan uang yang banyak, 1 juta lebih, ada fasilitas mobil dan segalanya. Tetapi saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan,
Tapi damai sejahtera sukacita di dalam mengikut Kristus itu saya nikmati. Saya dapat menikmati walaupun banyak tantangan, ya, banyak cobaan dan semuanya saya sudah menikmati. Dan saya dipelihara oleh Tuhan. Keluarga saya, anak-anak saya sampai saat ini. Tuhan memberikan keberkatan yang besar bagi saya sekeluarga. Ya. Itulah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi mengasihi Tuhan, mengutamakan Tuhan itu, melakukan perintah Tuhan, itu yang paling utama, di mana kita dipanggil Tuhan menjadi umatnya, supaya kita dapat mengalahkan dunia ini. Jadi pada kesimpulannya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita masih hidup dan tinggal di dunia ini. Roh memang penurut, tetapi daging itu lemah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, iblis selalu menyerang kita lewat kedagingan kita, ya, lewat hawa nafsu kita, ya, bukan dialihkan, dirongrong, ya, diteror oleh iblis sehingga kedagingan hawa nafsu untuk nafsu yang baik dialihkan untuk nafsu yang jahat. Ya. Kita bisa hidup di dunia ini tetapi tidak duniawi. Ya. Asal kita mau hidup dengan mengasihi Tuhan, melakukan perintah-perintahnya. Ya. Dalam firman Tuhan kita diberi perlengkapan senjata Allah untuk melawan teror, ya, kuasa iblis dan kuasa jahat. Coba kita buka di dalam Efesus pasal 6. Ya. Efesus pasal 6 ayat yang ayat yang ke-10 dan 11. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ya, itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa perlengkapan senjata Allah? Kalau kita lanjutnya sampai perikop ini, ya, pada intinya, ya, perlengkapan senjata Allah pertama adalah iman, ya, percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus dengan melakukan perintahnya. Yang kedua, berjalan dengan firman Tuhan, ya, seperti Daud katakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya. Dan Paulus mengatakan dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16, firman Tuhan itu dapat mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik dalam kebenaran. Dalam Roma 1 ayat 16 katakan, ayat 17, firman itu, Injil itu adalah kekuatan Allah. Ya, sebab bayangkan kalau kita berjalan di dalam firman-Nya, Allah itu bersama-sama dengan kita. Ya, menjadi kekuatan kita untuk melawan iblis. Ya. Yang ketiga, tekun di dalam doa. Ya. Dengan 3 hal ini ada pada kita, kita pasti berhasil. Tuhan berkati.
Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pagi hari ini. Engkau memberkati supaya firman Tuhan ini dipahami, dimengerti oleh jemaat-Mu, dan jemaat-Mu diberi kekuatan, kemampuan untuk dapat melakukannya, sehingga jemaat Tuhan menjadi jemaat yang kuat, yang hebat, dapat mengalahkan kuasa iblis, kuasa jahat, kuasa dunia ini, dan semakin mengasihi Tuhan, ya, rela melakukan perintah-perintah Tuhan, bahkan menyenangi firman-Mu, karena firman-Mu adalah kekuatan bagi dia, pelita bagi kaki dan terang bagi jalan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hamba-Mu selesai untuk menyampaikannya dengan keterbatasan. Namun kami percaya Roh Kudus lebih sempurna untuk memberikan pengertian yang lebih luas dan lebih dalam, sehingga jemaat-Mu akan mudah untuk mengerti akan kehendak dan rancangan Tuhan melalui firman-Nya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Setelah kita bersama-sama menerima kebenaran firman Tuhan, mari kita akan memperhatikan untuk beberapa hal penting yang berkaitan dengan pengumuman dari gereja. Yang pertama, diberitahukan kepada seluruh jemaat Gereja Baptis Indonesia Telogomulyo bahwa mulai hari ini, Minggu 20 Juni 2021, ibadah minggu dan ibadah doa dan pujian dilaksanakan secara online. Hal ini sesuai dengan surat edaran Menteri Agama nomor 13 tahun 2021 tentang pembatasan pelaksanaan kegiatan keagamaan di rumah ibadat. Hal ini dimaksudkan untuk pencegahan dan pengendalian dan pemutusan mata rantai penyebaran COVID-19. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu diperhatikan hal-hal di bawah ini. Yang pertama, ibadah minggu online dimulai serentak jam 6:30 pagi. Yang kedua, ibadah doa dan pujian online hari Rabu dimulai serentak jam 18. Yang ketiga, diharapkan setiap kepala keluarga mengambil peran untuk memimpin dan menggerakkan ibadah dan doa di dalam rumah tangga dengan mengikuti ibadah yang tersedia di channel YouTube GBI Telogomulyo. Yang keempat, jemaat tetap dapat dilayani oleh para diakon atau ketua pembina KPW apabila memerlukan pelayanan doa atau pelayanan khusus lainnya. Sedangkan untuk persembahan ibadah, jemaat akan dilayani atau dikumpulkan oleh ketua dan pembina KPW masing-masing. Kemudian yang kelima, informasi pelayanan dan laporan persembahan jemaat tetap disampaikan kepada jemaat melalui buletin gereja yang dibagikan melalui grup-grup WhatsApp. Kemudian yang keenam, mohon jemaat mematuhi peraturan pemerintah dengan menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas di luar rumah. Kemudian untuk yang kedua, rapat pengurus gereja akan dilaksanakan nanti pada hari ini jam 10 pagi di gereja
Mohon kehadiran semua pengurus dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Yang ketiga, mengundang kaum wanita dalam persekutuan WBI pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 jam 16.30 secara online. Kemudian yang keempat, sekolah Injil liburan atau SIL online dilaksanakan pada tanggal 24 sampai 26 Juni 2021. Setiap harinya dimulai pukul 15.30 sampai dengan jam 17 waktu Indonesia Barat melalui aplikasi Zoom, dan akan ditutup dengan KKR pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 pukul 17.30. Mohon peserta orang tua untuk mendampingi putra-putrinya di dalam mengikuti SIL ini. Kemudian yang kelima, PAUD dan TK Bintang Kasih masih membuka pendaftaran siswa baru. Pendaftaran dapat melalui Ibu Wiwi Sumantri dengan nomor telepon 0896 1890 4224. Yang terakhir, yang keenam, gereja mengajak seluruh jemaat untuk tetap melaksanakan doa Daniel dengan tekun dan setia. Mari kita jalin hubungan yang semakin erat secara pribadi dengan kita melaksanakan doa Daniel. Kemudian Bapak Ibu Saudara, untuk kegiatan sepekan dari tanggal 20 Juni sampai tanggal 27 Juni 2021, hari Minggu jam 6:30 ibadah umum secara online. Kemudian jam 8 ada sekolah minggu Indria sampai Madya secara online. Jam 11 ada jam 10 ada rapat pengurus gereja yang akan dilaksanakan jam 10 pagi. Kemudian jam 11 ada sekolah minggu tunas muda sampai pemuda secara online. Hari Selasa ada doa Hana, doa kaum wanita secara online jam 15. Kemudian hari Rabu ada ibadah doa dan pujian secara online. Hari Kamis mulai jam 15.30 ada SIL secara online. Kemudian hari Jumat jam 20 ada doa serentak dari rumah masing-masing. Jam 15.30 ada SIL secara online. Kemudian hari Sabtu tanggal 26 Juni jam 17.30 ada PKMB secara online. Jam 19 ada PKMB online. Kemudian akan ada SIL online penutupan dengan diadakan kebaktian kebangunan rohani. Kemudian di minggu yang akan datang tanggal 20 Juni 2021 jam 6:30 kita mengikuti ibadah umum secara online. Kemudian jam 8 sekolah minggu Indria sampai Madya secara online. Jam 11 sekolah minggu tunas muda sampai pemuda secara online. Kemudian untuk kegiatan berikutnya ada rapat pengurus gereja, itu dilaksanakan pada hari Minggu 20 Juni 2021 jam 10 pagi. Itulah Bapak Ibu Saudara untuk beberapa pengumuman penting dari gereja yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Meskipun kita melaksanakan ibadah secara online, mari kita mengikutinya dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang senantiasa tertuju kepada Tuhan, dan kita senantiasa menghormati Tuhan melalui ibadah yang kita laksanakan. Kemudian seluruh jemaat Gereja Baptis Indonesia Telogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara yang akan merayakan ulang tahun di minggu-minggu ini. Yang pertama, Ibu Lucia Kristiana Subur. Yang kedua, Saudari Yohana Tiska. Yang ketiga, Saudara Jekonia Kenny Rapa.
kemudian yang keempat Ibu Jumiarse Hardianto, yang kelima Bapak Suharyono, yang keenam Ibu Esther Sri Wahyuni, yang ketujuh Saudara Yosua Gafril Algasela Krishna, kemudian yang kedelapan Ibu Hana Yeni Sukmani, yang kesembilan Saudari Kesia Ayu Ardila, kemudian yang terakhir Saudari Zevanya Yanika Nugrahini. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, dan kiranya senantiasa hidup, melekat dan mengasihi Tuhan, dan melalui kehidupan Bapak Ibu boleh menjadi berkat buat saudara-saudara, buat keluarga. Itulah Bapak Ibu Saudara, beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan bersama-sama berkaitan dengan pengumuman atau hal-hal penting dari gereja. Kiranya Bapak Ibu terus setia untuk mengikuti ibadah, dan kita semua terus bertumbuh melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya. Saya akan berdoa syafaat, dan nanti yang terakhir Bapak Pendeta akan menutup di dalam doa berkat. Mari kita arahkan hati kita untuk kita berdoa bersama-sama, menyerahkan setiap kehidupan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Pagi hari ini kami mengucap syukur di hadapan hadirat-Mu, di mana kami sudah melewati rangkaian acara di dalam ibadah kami, khususnya kebenaran firman-Mu yang terus membangun kami, mengajar kami, mendidik kami, mengarahkan kami. Sungguh-sungguh kami boleh hidup mengasihi Engkau, bukan mengasihi dunia ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau terus memberikan kami kekuatan, hikmat, tuntunan, supaya kami boleh berpegang teguh kepada kebenaran firman-Mu, dan kami lakukan semuanya itu dengan tekun dan setia. Berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Yosua Nugroho yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, diurapi, diberkati dalam karya penggembalaannya, ditopang oleh kuasa Roh Kudus, diberikan hikmat, marifat, kebijaksanaan, diberikan kekuatan juga kesehatan, dijauhkan dari segala sakit penyakit. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Hamba berdoa pada pagi hari ini untuk seluruh jemaat-Mu, seluruh umat-Mu, kiranya Engkau terus menopang, mengurapi, memberkati, sehingga umat-Mu boleh terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau, hidup semakin taat dan setia di hadapan hadirat-Mu, dan mereka boleh terus berjalan, mereka boleh terus hidup di dalam rancangan dan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Di tengah-tengah masa pandemi ini kami berdoa, kami percaya Tuhan Kau terus melawat, menjamah, mengurapi, memberkati. Kami senantiasa diberikan kekuatan melalui kebenaran firman. Kami senantiasa diberikan keteguhan iman yang senantiasa teguh di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati gereja-Mu, bila gereja-Mu terus bertumbuh berkembang, gereja-Mu boleh terus memancarkan akan kasih Kristus di tengah-tengah masyarakat yang belum mengenal Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati setiap kegiatan gereja yang ada, bila dipakai menjadi sarana kami bertumbuh. Meskipun kami mengadakan ibadah secara online, tetapi kami percaya Engkau ya Tuhan yang terus menjamah, mengurapi, memberkati, sehingga seluruh umat-Mu dengan tekun, setia, dengan taat, kami senantiasa mengikuti peribadahan dengan penuh rasa hormat, rasa takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu untuk setiap kegiatan gereja, menjadi sarana kami terus didewasakan di dalam iman. Pergumulan gereja-Mu, baik untuk pengembangan PAUD dan TK, perizinan, penjangkauan dengan murid-murid baru, kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Engkau menolong, Engkau mengurapi, memberkati, dan Engkau menjamah dengan kuasa Roh Kudus, sehingga melalui sekolah ini
kami boleh menjangkau jiwa-jiwa baru demi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga berdoa untuk goal kehadiran gereja 350 jiwa, goal persembahan 54 juta. Kami percaya Tuhan, Engkau mencurahkan segala berkat-Mu, Engkau membuka tingkap-tingkap langit, dan Engkau yang memelihara gereja-Mu. Bahkan Engkau yang melimpahkan segala berkat bagi seluruh umat-Mu, seluruh jemaat-Mu yang ada di gereja-Mu di tempat ini. Kami berdoa pada pagi hari ini, jemaat-jemaat-Mu yang sakit kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Bapak Budi Wibowo, kami serahkan Ibu Puhen, kami serahkan Bapak Ibu Sarmo, kami menyerahkan Bapak Yeskiel Sunardi. Kami berdoa secara khusus buat Ibu Angel, Ibu Yohanes Haryanto dijamah di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa-Mu yang melawat, kuasa-Mu yang menjamah, kuasa-Mu yang memulihkan buat hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Imam, kami menyerahkan Ibu Hariningsih, kami berdoa buat Ibu Herman, kami menyerahkan juga Tuhan Yesus dalam tangan kuasa-Mu untuk Mbak Ella, kami menyerahkan Bu Atik Suwarti, kami menyerahkan juga untuk Pak Tarsim, kami menyerahkan Bapak Yunus Amin Priyadi, juga jemaat-jemaat-Mu yang lain yang mengalami sakit, mereka dijamah, dipulihkan, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang undur, yang lemah, dibangkitkan kembali, supaya mereka setia kepadamu. Bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Di tengah-tengah pandemi kami mohon belas kasihan-Mu tercurah bagi bangsa kami. Engkau memberikan hikmat buat para pemimpin kami, khususnya Bapak Presiden dan seluruh jajarannya, supaya melalui apa yang dilakukan oleh pemerintah, sungguh-sungguh Tuhan dapat mengendalikan, dapat menanggulangi bahaya virus corona yang ada, yang sekarang sedang terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Engkau memberkati khususnya untuk ekonomi, kami menyerahkan juga untuk situasi kondisi politik, keamanan. Tuhan menolong, menjamah. Khususnya kami berdoa buat setiap gerakan-gerakan yang ingin membuat kekacauan, baik itu radikalisme, terorisme, kami patahkan dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan damai sejahtera, pemeliharaan, kuasa Tuhan Yesus yang tercurah di tengah-tengah bangsa kami. Kami juga berdoa pada saat ini, menyerahkan untuk Jawa Tengah, kami menyerahkan kota Semarang dalam tangan kuasa-Mu. Kami mohon belas kasih dan anugerah-Mu yang Engkau curahkan di tengah-tengah Tuhan, Provinsi Jawa Tengah, juga kota Semarang. Di dalam Tuhan Yesus, kami memerangi, kami Tuhan Yesus sedang berjuang keras untuk mengendalikan jalannya, Tuhan Yesus, virus corona yang sedang terjadi. Engkau menolong, Engkau menjamah, supaya para pemimpin kami di tingkat provinsi maupun kota diberikan kebijaksanaan, sehingga bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa untuk daerah-daerah, untuk Demak, kami berdoa untuk Kudus, Gerobokan, Semarang, Tuhan menjamah. Kami mohon belas kasihan-Mu yang tercurah bagi kota-kota ini, sehingga pandeminya bisa diatasi. Para dokter, tenaga medis diberikan kekuatan, perlindungan, proteksi-Mu atas mereka, sehingga mereka boleh dihindarkan dari segala mara bahaya, khususnya Tuhan Yesus, bahaya virus corona. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk daerah Telogo Sari Wetan, di mana gereja-Mu berada. Engkau memberkati, Engkau mengurapi, menjamah, supaya Engkau memberkati Bapak Lurah LPMK Babinsa dan seluruh jajarannya diurapi, dijagai dan dilindungi. Tuhan juga memberkati masyarakat sekitar yang ada di sekitar gereja, baik tetangga kanan kiri muka belakang. Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Bapak. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu, seluruh umat-Mu yang pagi hari ini mereka dengan tekun setia beribadah di rumah masing-masing. Kami mohonkan Engkau mencurahkan berkat-Mu tercurah bagi setiap hidup mereka, supaya mereka semakin hidup mengasihi Engkau, berpaut kepadamu, hidup taat dan setia, dan mereka boleh dilindungi dari segala mara bahaya
dari segala sakit penyakit, diberkati ketika mereka bekerja mencari nafkah, juga mereka yang merintis usaha, yang jualan, semuanya diberkati oleh Tuhan Yesus. Berkati juga anak-anak muda, berkati juga untuk anak-anak sekolah minggu, supaya mereka terus bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami mengakhiri di dalam ibadah kami percaya Engkau yang senantiasa mencurahkan segala berkat-Mu bagi setiap kehidupan kami. Kami dijauhkan dari segala mara bahaya, bencana, kecelakaan, orang-orang jahat, namun kasih setia dan kemurahan-Mu yang melingkupi kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Bapak Gembala akan menutup dalam doa berkat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saudara mengikuti ibadah pagi hari ini dengan tulus dan jujur di hadapan Tuhan. Saat ini marilah kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan, yaitu kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus yang terus menuntun memimpin dalam kehidupan kita dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Soli Deo Gloria, haleluya, haleluya, amin, amin, amin.